peran ulama di dalam menguatkan akidah umat, di dalam menguatkan masyarakat yang memang mengalami musibah dan musibah dengan ujian COVID tersebut. Bagaimana peran ulama itu? Karena barusan Habib saya ini dapat WA nih, baru masuk nih, WA ini masuk 16.27. Masya Allah, Ya. barusan berarti. Baru masuk nih. Habib tolong berikan hizib agar hutang-hutang saya lunas. Nah, dan istri saya tidak minta pisah. Oh, Gara-gara ekonomi saya hancur, Beb. Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah. satu dari sekian banyak keluhan-keluhan yang masuk. keluhan yang masuk. Nah, kita panggil pakarnya. Urusan hati ini Ustaz Abdul Somad yang pantas banyak bicara ya. Betul. Masya Allah. Setuju kita. Setuju ya, kita panggil ya. Ustaz Abdul Somad. Bismillah. Nah, ini dia, Masya Allah. Masya Allah. Rupanya beliau tambah ganteng ya. Masya Allah. Masya Allah. Tambah bercahaya. Tambah percaya. Mungkin pemirsa di rumah tidak melihat ketampanan beliau. Mungkin ya. Kalau kita ini di layar kita kelihatan sangat-sangat Masya Allah. Sangat Masya Allah. Masya Allah. Nawir Nawir bercahaya. Alhamdulillah. Di tengah COVID tapi beliau tetap bercahaya. Ini kan tentu resepnya. Iya, ini yang harus kita gali ini. Apa resepnya apa nih? Banyak orang kalau wajahnya lusuh, lungset. Ustaz Abdul Somad masih seger dan selalu seger insya Allah. Insya Allah. Amin. Ustaz, fadhol Ustaz. Beri kami arahan ini. Apa yang harus dilakukan nih biar bisa semakin ya mantap dalam menjalani kehidupan. Kemudian juga bisa seger terus di tengah kata orang badai COVID ini. Ya, di tengah badai COVID-19 yang timbul banyak problematika, baik rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Fadhol Ustaz, waktu buat antum sampai kapanpun boleh. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sayyidi al-Habib Muhammad Habib Novel hafizahumallah matta'anallahu bi tuli umrihima. Wa saya amat sangat tersanjung bisa satu majelis dengan Habib Muhammad, dengan Habib Novel. Tadi saya ditanya apa jurusnya supaya kita bisa tetap tegar ketika dihembus oleh angin badai wabah COVID-19 ini. Maka Sayyidina Muhammad SAW dulu berpesan, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup setelah aku, fasayarawna ikhtilafan katsira, dia akan melihat kekacauan yang amat sangat banyak. Kalau hidup di akhir zaman, pasti dia akan mengalami gonjang-ganjing, kacau balau, hiruk pikuk yang amat sangat banyak. Masalah politik, sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, keamanan. Kalau kamu mau kuat, maka tempat kamu berpegang jangan pohon kayu. Karena pohon kayu pun saat itu tumbang. Jangan berpegang pada batu, karena batu pun saat itu hancur. Tapi berpeganglah kamu kepada dua. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, tempat kamu berpegang adalah itrati ahli baiti, keluargaku, kata Nabi SAW. Keluarga Nabi Muhammad SAW adalah zuriat beliau, para habaib. Alhamdulillah saya hari ini masih berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada habaib. Saya masih ikut para habaib, para ulama. Ada orang-orang yang mengalir di dalam tubuh mereka darah Rasulullah SAW. Tapi ada pula yang mereka di dalam darah mereka tidak ada darah Nabi. Tapi dalam kepala mereka, dalam hati mereka, dalam ucapan mereka ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Jadi untuk saat ini tidak ada tempat lain berpegang kecuali hanya dua saja. Al-Quran dan kemudian para zuriat Rasulullah. Kalau di kampung kita tidak ada Habib, tidak ada ahli bait, berpegang kepada yang mewarisi ilmunya Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Saya masih tetap talibu ilmin, penuntut ilmu. Saya masih tetap muhibbi ahli bait.
pencinta zuriat Rasulullah, cinta para habaib. Mudah-mudahan cinta saya kepada para habaib termasuk Habib Muhammad dan Habib Novel membawa saya kepada cinta kakek mereka Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak kira cuma 2 itu saja Habib. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini namanya apa, jurus mengelak ini. Terus mengelak. Ya, jurus mengelak. Beliau katanya pakar untuk mengelak begini, pakar ya. Cuma yang 2 itu kayaknya perlu disyarahkan. Perlu disyarahkan. Betul. Jadi kalau ini pemirsa, Ustaz Abdul Somad tadi bilang jurusnya berpegang pada Rasulullah SAW dengan melalui keluarganya dan ulama yang meneruskan ilmunya Rasulullah dan berpegang pada Al-Quran. Jelas itu yang paling utama. Nah, dari sekian banyak 30 juz Al-Quran, Ustaz, dan dari sekian banyak ulama ini ya yang ada di jagat raya ini kita perlu beliau kita sudutkan dulu. Iya. Jangan berbalik, ini harus kita sudutkan dulu ya. Dari sekian banyak ulama, dari sekian banyak ahlul bait Nabi Muhammad SAW, ya, dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW, dari sekian banyak ayat Al-Quran, ini kira-kira yang paling menyentuh Ustadz Abdul Somad. Kami ini sebagai umat, Ustadz, saya sebagai umat, sebagai kita kan murid, dalam keadaan ini kita sebagai murid. Kita banyak belajar dari beliau. Itu penasaran itu. Yang kan sebagai syair itu, betul, pengemis kita. Betul. Kalau tadi dibilang ada hizib, itu hizibnya apa gitu ya. Kalau ada wiridnya apa? Kalau punya amalan khusus, amalannya apa? Kita nggak mau amalan yang dibagi-bagi orang yang kelasnya kelas umum-umum, yang khusus yang khusus. Apa itu kira-kira yang dimiliki Ustadz Abdul Somad di tengah pandemik ini? Insyaallah. Betul, Ustaz. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam ketika dia menutupi siang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu ditujukan untuk beliau 14 abad yang lalu di kota Makkah saat kesendirian, ditinggalkan oleh paman tercinta Abu Talib, ditinggalkan oleh Khadijah Al-Kubra, ditinggalkan oleh semua sahabat. Tapi saat itu sampai-sampai Ummu Jamil berkata, wadda'aka syaitanu, setanmu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membalasnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ketika ayat ini turun, Rasul SAW bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain itu kecil. Oleh sebab itu kata Syekh Abdullah Darraz, seorang ahli tafsir dari Al-Azhar, bacalah Al-Quran itu seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Walaupun yang menjadi khitab, tujuan kata-kata itu, ma wadda'aka rabbuka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah meninggalkanmu, Allah tidak pernah membiarkanmu. Tapi saat saya membaca itu, seakan-akan Allah menunjukkan kalimat itu ke saya. Ma wadda'aka, wahai Abdul Somad, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dia tidak membiarkanmu. Dia senantiasa bersamamu wahai Abdul Somad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kau berpikir tentang dunia ini nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih kekal, ada yang lebih abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kalau engkau ridha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepada engkau apapun yang kau mau. Kemudian Allah mengajak Abdul Somad untuk merenung lagi ke belakang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah sebelumnya engkau tidak punya siapa-siapa, lalu Allah buat engkau punya siapa-siapa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah engkau dulu sebelumnya tidak punya apa-apa, lalu kemudian Allah buat engkau berkecukupan? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah sebelumnya engkau pernah tidak tahu jalan pulang ke kota Makkah, tapi kemudian Allah memberikan engkau jalan begitu mudahnya? Oleh sebab itu, setelah itu semua, maka engkau mesti syukuri nikmat Allah SWT. Ammal yatima fala taqhar. Kalau ada anak yatim, berbagilah sesuai kemampuanmu. Amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang meminta-minta, maka berbagilah. Kalaupun tidak sanggup berbagilah, taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik, walaupun sekecil, walaupun sedikit, walaupun sekecil apapun. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Segala nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah, maka tampakkanlah, maka tunjukkanlah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kita
kecuali Al-Quran, karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar luka, sebagai obat terhadap segala kesusahan, keluh kesah kita. Berkeluh kesah ke grup WhatsApp, semakin pusing dengan komen-komen sahabat-sahabat kita. Semakin banyak kita posting-posting di lembaran wall FB, semakin banyak pula keluh kesah orang, karena semua dalam kesulitan. Tidak ada tempat berkeluh kesah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang orang dengan Al-Quran ini seperti dia berinteraksi dengan kertas, dengan torehan pena. Karena dia belum sampai zauknya. Maka kita datang kepada mereka, khuluquhul Quran. Mereka yang akhlaknya adalah Al-Quran. Ucapan itu kan ucapan Sayyidah Aisyah untuk Sayyidina Muhammad. Karena khuluquhul Quran. Betul. Tapi ada juga manusia hari ini yang khuluquhul Quran. Mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Terkadang ada orang-orang, kita belum lagi ngomong dengan mereka, baru melihat senyumnya, baru berjabat tangan dengannya, hati kita sudah tenang. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah engkau dengan orang-orang yang ketika kau melihat mereka, hatimu menjadi tenang. Yang ketika engkau bersama dengan mereka, ketenangan mereka menyebar sampai ke hatimu. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Saya sudah 6 bulan tidak ketemu dengan Habib Novel. Kita terakhir berjumpa di Solo pada tanggal 16 Maret. Hari ini sudah September, Oktober, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan. Tapi hari ini kerinduan terobati, kita masih bisa bertatap muka, baru bertegur sapa dengan Habib Novel, Habib Muhammad, mendatangkan ketenangan ke dalam hati, dan yang tahu itu hanya orang yang merasakannya. Lam ya'rif man lam yaduk. Orang yang tidak pernah merasakannya, dia tidak bisa menceritakannya. Saksikanlah bahwa saya pencinta para ulama, pencinta para habaib, insya Allah ingin bersama dengan mereka di dunia, bersama pula dengan kakek buyut mereka dalam surga Jannatul Firdaus, bersama Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agaknya demikian, Habib. Masya Allah. Ini kalau kita simpulkan, pesan yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi ini, bahwasanya kalau tidak ingin ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, yang Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, maka resepnya adalah nomor 1, suka bagi-bagi. Berbagi ini ya. Berbagi kepada fuqara, ulul masakin, ya. Membantu yang lain. Kemudian tidak curhat sama orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ya nyebutkan nikmatnya Allah yang nggak mungkin habis ya. Jadi melihat nikmat, tidak melihat kekurangan. Itu resep untuk bertahan di apapun kondisinya. Jadi nikmat Allah sama kita kan tidak terbatas. Betul. Pikiran kita waktu kita terbatas. Jadi kalau cuma buat mikir nikmat aja masih kurang waktu hidup kita ini. Ya. Jadi kalau diambil kesimpulan dari situ. Kemudian kumpul sama ulama, Masya Allah. Rupanya ini tiga jurusnya Ustaz Abdul Somad dalam menghadapi apapun ya. Dalam menghadapi apapun, satu yang selalu berbagi. Ya, kita lihat hasil YouTube-nya ternyata dibagi-bagi untuk banyak orang, Masya Allah. Kita pelajari ya, bagi sana, bagi sini, Masya Allah kan. Kemudian beliau selalu nyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, termasuk kita dianggap nikmat, Habib. Ya. Alhamdulillah. Kita dianggap nikmat. Ya. Kemudian kumpul sama para ulama. Siapapun ulamanya, beliau suka berkumpul, apalagi dengan anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Ustaz Abdul Somad di dalam menghadapi pandemi. Ya. Selalu berbagi, kemudian selalu mengajak orang dekat sama ulama, selalu mengajak orang untuk mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad, apa yang mau ditanyakan sama beliau ini, mumpung nih waktunya mahal. Nah, ini kita mau gali terus ya. Kita harus menggali terus ya. Jadi Ustadz, di antaranya mungkin tadi yang poin yang Ustadz sampaikan, masalah bagaimana kita ini agar punya hubungan dengan Quran, tadi kan juga disampaikan juga. Jadi masyarakat kita saat ini sebenarnya kepingin Ustadz punya hubungan dengan Al-Quran.
Tapi untuk solusi bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran dan ingin punya hubungan dengan Al-Quran, Ustaz. Gimana? Apakah cukup kalau hanya lihat mushaf aja? Kan ada yang bilang lihat mushaf juga ibadah soalnya, Beb. Kalau cukup dia dengan lihat mushaf aja, atau ada upaya-upaya yang lain, misalkan dia belajar udah, cuma mungkin karena keterbatasan waktu, usia dan lain sebagainya, itu jadi terhambat. Mungkin kiat-kiatnya gimana agar orang-orang awam, terutama seperti kami ini, bisa punya hubungan dengan Al-Quran dan menyadari kalau Al-Quran itu benar-benar penting dalam kehidupan kita, Ustaz. Fadhal Ustaz Abdul Somad. Ini kami A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, lalu kemudian diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat-rahmat. Rahmat itu seperti burung yang sedang berada di pohon kayu, dia mau menuju ke suatu lokasi yang kira-kira ada makanan di sana, ada bunga-bunga di sana. Maka dia sedang melihat, memantau, mau hinggap kemana. Begitu dia dengar ada di sana bacaan-bacaan Al-Quran, maka dia segera mendekat. Begitulah rahmat itu turun. Oleh sebab itu ketika kita mendengar ada Habib baca Quran, ada majelis khataman Quran, ada para qari baca Quran, maka kita dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar baik-baik, tenang, diam, hormati, jangan cekikikan, jangan kurang adab, jangan sampai tidak ada akhlak bersama firman Allah. Maka Allah berjanji, la'allakum, kalau sudah la'alla, maka itu pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Inilah level yang paling rendah, hanya mendengar saja. Bagaimana lantunan-lantunan itu dibacakan oleh para habaib, bagaimana lantunan-lantunan itu dibacakan oleh para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, tidak akan ada satupun yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah menetapkannya untuk kita. Huwa maulana, Allah saja tempat kita minta tolong, Allah saja yang dapat membantu kita, melepaskan kita. Maka pada saat itu kita sedang mendapatkan rahmat dengan diturunkannya ketenangan dalam hati. Lalu kemudian level kedua naik, mulai kita membaca. Karena setelah kita dengar bagaimana habaib melafazkan hurufnya, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah keutamaan, mereka melafalkan huruf itu, bagaimana sa, bagaimana wa, bagaimana pa, bagaimana a. Kita pun mulai meniru. Abdul Somad mulai meniru bagaimana ulama, bagaimana para habaib membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Manusia itu kami uji, tapi ujian itu belum ada apa-apanya, baru sedikit. Minal amwal, kekurangan harta, kena PHK, bangkrut, kekeringan. Wal anfusi, kekurangan diri, mati, sakit. Wasamarat, kekurangan buah-buahan, paceklik, atau malah banjir bandang mematikan semua tanaman. Wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatkum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah, yang keluar dari mulut mereka bukan sumpah serapah, caci maki, kemarahan, tapi mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulai kita lafalkan. Lalu kemudian naik level yang ketiga, mulai kita pahami maknanya baik-baik. Apa pendapat para ulama? Cari ceramah Habib Muhammad, cari ceramah Habib Novel, mulai buka YouTube, apa pendapat mereka?
buat tulis di YouTube itu Habib Novel Sabar, enter. Habib Muhammad Ridho, Qanaah, Tawakal. Mudah sekali mencari. Maka kemudian dengar baik-baik. Dengar, lafalkan, pahami maknanya, lalu kemudian khairukum, yang paling baik di antara kamu adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling baik adalah orang yang mau belajar. Setelah dia belajar, duduk talaqi, musyafahah, lalu kemudian dia pulang ke rumah. Dia ajarkan ke anaknya cara menyebut huruf sa, cara menyebut huruf sya, cara menyebut huruf so, cara menyebut a, cara menyebut a, cara menyebut ba. Mungkin dari Fatihah dulu, simple saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladdallin. Nampaknya sepele, remeh-temeh. Tapi kalau diajarkan Fatihah itu dengan benar, lalu kemudian anaknya membaca Al-Fatihah satu hari 17 kali dalam sholatnya, mengalir pahalanya ke kita. Anak itu pula mengajarkan ke cucu kita, ke masyarakat kita. Maka sesungguhnya kita sedang mengobati hati kita yang luka dengan amalan-amalan simple yang kita dapatkan turun-temurun dari Nabi ke sahabat-sahabat, ke tabi'in, sampai ke ulama kita, dibawa oleh para habaib dari Hadramaut, dari Yaman, sampailah ke Pulau Sumatera, sampai ke Jawa, sampai ke Nusantara. Maka sesungguhnya inilah obat dari segala macam yang sedang kita alami. Sebetulnya tidak ada cara lain kecuali kembali kepada tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan ini, maka insya Allah. Tapi Al-Faqir hari ini hanya mampu bercerita saja. Tentunya pengamalannya, pengalaman-pengalamannya itu kita, saya hari ini seperti sedang audisi atau sedang tes lah. Wallahu alam Habib. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, Ustaz Abdul Somad, alhamdulillah, antum yang jabarkan tadi itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini bukan pujian. Ya, kalau kita sebagai juri, ya, beliau lagi audisi, beliau juara 1 plus. Juara 1 plus. Ya, juara 1 plus. Penampilan oke. Karena kata guru saya almarhum Habib Anis rahimahullah, manusia itu kalau mau dakwah, kemudian dakwahnya diterima, maka harus memenuhi persyaratan ini. Ya, yang dilihat harus enak. Penampilannya harus menarik. Ya, Masya Allah ya. Beliau lihat nih, dari mulai peci, baju batiknya yang berbunga-bunga, ini isyarat apa? Wallahu a'lam. Ya kan? Senyumnya yang menarik. Penampilan, terus tempat duduk, background studionya cakep. Ini kan luar biasa penampilan. Yang dilihat enak. Kemudian yang didengar enak. Suaranya bagus. Sound systemnya cakep. Ya. Kemudian yang dicium juga harus enak. Aromanya harum. Ini walaupun kita di dunia maya, tapi saya yakin aromanya pasti parfumnya, Masya Allah. Masya Allah. Karena aroma-aroma, iya kan, aroma-aroma gitu ya. Aroma-aroma. Kemudian